Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke channel Abirama MV. Dan di video kali ini saya mau memulai project modifikasi lagi. Tapi kali ini project modifikasinya itu motor matic, yaitu Vario 150 LED Old generasi pertama. Oke, langsung kita lihat sinematiknya dulu. Ini dia guys motornya. Ini Vario 150 LED Old tahun 2016. Ini basicnya itu warna abu-abu. Bisa kita lihat ya, kondisinya seperti ini, masih lumayan. Kenapa sih pilih motor ini? Karena CBR 150 saya udah laku, udah saya jual dan nggak pernah saya pakai. Dan capek guys kalau buat harian. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk dijual dan ganti Vario 150 LED yang old kayak gini. Nah, untuk kondisinya gimana mas? Untuk kondisinya itu masih lumayan, di bagian bodi halus ini masih lumayan bagus. Untuk cat-catnya masih ori semua. Jadi ada baret-baret halus, ya wajar lah. Nanti kita poles atau kita ganti warna, kita belum tahu. Nanti project modifikasinya kita lihat aja. Terus setelah itu kita bahas satu-satu ya, apa kelebihannya di motor ini. Untuk kelebihan yang pertama yaitu bodi halusnya masih lumayan bagus. Masih lumayan bagus dan motornya ini nggak pernah jatuh sampai kecelakaan yang parah. Terus habis itu untuk bagian kaki-kaki, velgnya masih utuh, nggak ada yang peyang sama sekali. Cuman yang pasti nanti kita ganti ban karena ban depannya ini udah lumayan tipis dan kita nanti bakal repaint velg pastinya. Karena kalau velg orinya ini kan warna hitam biasa. Nah, nanti bakal kita repaint atau kita ganti velg, kita belum tahu. Setelah itu kelebihan yang lain yaitu di bagian mesin. Di bagian mesinnya ini masih halus banget. Kita coba nyalain ya. Kuncinya ada di sini tadi. Kita coba nyalain untuk bagian mesinnya. Bisa kalian dengarkan, ini mesinnya tergolong halus. Terus ini bagian rodanya nggak digas juga langsung muter, masih oke lah ya. Terus setelah itu untuk bagian CVT nya sama mesinnya, karena mesinnya owner sebelumnya itu ngerawat dengan baik, jadi mesinnya kemarin dibuka itu masih kering pasti. Terus habis itu masih halus mesinnya. Setelah itu dicek dalam mesinnya itu masih bersih ternyata. Kemarin habis setel klep aja karena ada bunyi kelitik dikit. Setelah itu kata mekaniknya itu masih bagus. Masih bagus mas motor ini, bekasnya diramut sama orangnya katanya gitu. Untuk kelebihannya ya lampu-lampu masih normal semua. Cuman sama owner sebelumnya itu saya nggak terlalu suka ya sama sen cepet diganti, sama flashernya diganti yang cepet guys. Tuh nyalanya jadi kayak gini ya. Ada untungnya juga kalau misal diganti flasher yang cepet kayak gini, nanti misal saya pakai sen yang model LED nanti langsung bisa masuk dan setting kecepatannya aja gitu. Terus lampu remnya itu saya nggak terlalu suka kedip kayak gini. Ini nanti bakalan kita ganti ya guys ya, karena kalau menurut saya ini kayak gimana gitu, agak norak sih kalau menurut saya gitu. Nah, setelah kita bahas kelebihan nih, matiin dulu. Setelah kita bahas kelebihannya, kita bahas kekurangannya. Kekurangannya itu ada di bagian bodi kasar. Nah, kita bisa lihat bagian bodi kasarnya ini udah buruk banget di bagian sini. Mungkin karena owner sebelumnya pakai harian banget, biasanya dipakai buat angkat galon atau LPG. Nah, tabung LPG jadi ini lecet, banyak lecetnya. Setelah itu warnanya udah pada mudar semua. Terus ini ada lecet-lecet banyak. Ini mungkin bisa aja diganti ya, cuman kita nggak tahu owner sebelumnya kayak gimana. Terus habis itu bagian bodi kasar yang depan ini nanti rencana mungkin kita akan karbon. Ini warnanya udah mulai mudar. Terus habis itu yang bagian belakang sini ya terutama ini udah banyak yang lecet. Nanti kita repaint atau kita karbon gampang.
bisa kita atur. Nanti banyak bodi kasar yang udah lumayan buruk, ini filter udara nanti mungkin kita ganti juga ya, soalnya covernya ini udah mudar banget guys. Terus bagian cover CVT masih bagus lumayan, ini lecet, nanti bisalah kita repaint setelah itu. Nah, ada kekurangan lagi guys, selain bodi kasarnya warnanya udah memudar, ini anehnya ini ya, biasanya kalau di bagian sini itu shock belakang Vario itu ada covernya hitam kayak gini. Nah ini kemana gitu loh, herannya ini kemana covernya, kok tiba-tiba saya pas cek kondisi itu kok nggak ada. Ya udah nggak apa-apa, nanti shock bisa kita ganti, entah pakai merek variasi atau merek yang lain atau merek orinya, nanti gampang bisa kita atur. Oke. Nah, kekurangan yang lain yaitu ini bagian jok belakang ini ada lubang, mungkin karena bekas rokok bisa jadi. Ini nanti kalau dibiarin, kalau musim hujan nanti bakalan masuk guys, nanti efeknya basah kalau kita dudukin gitu. Oke, kita bahas kekurangannya itu. Oh, ada satu lagi kekurangannya itu waktu itu ya, di bagian mesin. Jadi waktu itu saya dapat kondisi mesinnya ngelidik, ternyata ngelidik itu kayak di RPM rendah kita jalan itu bunyi kasar banget di bagian mesinnya. Saya kira yang kena pistonnya atau apa, ternyata itu klepnya waktunya disetting aja. Jadi kalau udah motor berumur, kalau motor kalian kasar bisa juga klepnya, bisa juga pistonnya juga sih, cuman tergantung kondisinya ya. Saya pikir itu takutnya dikena di bagian mesin yang dalam, entah stang sengkernya atau bagian pistonnya, ternyata enggak, di bagian klepnya aja, waktunya disetting aja, jadi udah aman lagi. Disetting ya itu tadi, kata mekaniknya motornya itu terawat gitu, kata mekaniknya sendiri motornya terawat. Dibuka kan bagian mesin yang depan ini, apa namanya, head atau apa itu ya, itu dibuka. Setelah itu dicek, di setting klepnya aja, mesinnya halus. Habis itu buka CVT. Indikasi pertama itu CVT ya, saya kira itu CVT nya udah kasar atau gimana, ternyata enggak, CVT nya itu udah dibongkar semua, udah dibersihin, digas-gas, ternyata mesinnya masih kasar. Ternyata kita alihkan ke setting klep aja, habis itu udah halus enak. Nah, untuk ban belakang sendiri sama ownernya mungkin baru aja diganti ya. Ini pakai ban nggak tahu ya ban merek apa, ini Presa, ukurannya 90/80 atau enggak 100 ya. Oh, 90 per untuk ukuran bannya sendiri 90/90. Untuk kondisinya masih tebel banget ya ini ya. Ini masih layak pakai banget. Cuman nanti next kita ganti pakai ban yang modal soft compound mungkin ya. Kelebihan dan kelemahannya kurang lebih seperti itu. Cuman kalau bagian kelemahan itu opsional ya, tergantung motor kalian sendiri. Ini saya dapatnya kondisinya kayak gini. Jadi kalau menurut saya masih worth it nggak sih kalau Vario 150 tahun 2015-16 yang Vario generasi old lah, Vario 150 old, masih worth it nggak sih? Kalau menurut saya masih worth it. Kenapa sih mas kok milih Vario 150 LD yang old, nggak Vario 150 LED yang baru? Karena Vario 150 LED yang old ini bentuknya masih agak runcing-runcing gitu ya. Beda dengan Vario 150 LED yang baru, itu agak bulat. Kan saya dulu punya Vario 125 LED yang baru. Nah itu saya simpen itu buat keluarga di rumah. Setelah itu saya projekin ini aja, karena Vario 150 LED old ini masih cocok buat dimodif dan mesinnya masih enak. Dia cc nya 150, jadi masih kenceng lumayan. Terus untuk bodinya ya bisa kalian lihat ya, selera sih ya. Kalau saya sih suka karena emang bodinya itu masih runcing-runcing kayak gini. Terus ini proyekan yang udah saya ganti yaitu spion aja. Kenapa kok diganti mas? Sebelumnya spion orinya itu waktu saya dapat itu dia orinya kan kalian tahu bentuknya kayak gimana. Cuman minusnya itu di bagian kacanya guys. Nggak tahu kenapa kacanya itu ngezoom banget. Akhirnya saya ganti pakai spion
model klik. Ini bukan ori ya, ini bukan ori, ini spion model klik. Jadi kalau menurut saya bentuknya cakep sih, nggak terlalu tinggi, cuman ini bagian badannya yang ini itu lebar, jadi untuk posisi ridingnya juga nyaman. Gagangnya ini nggak terlalu panjang, tapi di bagian kacanya ini lebar gitu, jadi jangkauannya luas. Oke, untuk project modifikasinya nanti kita bahas satu-satu ya. Jadi setiap part nanti bakal ada video baru, entah dari ganti ban dulu, entah ganti shock atau ganti knalpot, pasti nanti kita bahas satu-satu project modifikasinya ini. Kita tunggu aja, yang penting kalian subscribe dulu. Oke, kalau kalian suka videonya silahkan di like. Kalau kalian tanya, silahkan tanya di kolom komentar, atau bisa DM Instagram saya, ada di bawah sini. Oke, see you in the next video and assalamualaikum.